Barang siapa pergi pada sah yang kedua, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor lembu. Raya unta. Itulah unta. Yang sehingga zakatnya pun apabila kita jumpai, sudah kita tentang masalah adab-adab Jumaat. Yang ketiga, sunat menghiasi dirinya, iaitu dengan 3 perkara. Adab-adab Jumaat yang ketiga, sunat di atas kita menghiasi dirinya kita, iaitu dengan 3 perkara. Dengan apa kita menghiasi dirinya? Dengan 3 perkara. Yang pertama, memakai pakaian yang putih lagi suci. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata baydai wa ahabbai asya'a ilallahil bayadu. Artinya bahasanya syurga itu terlebih putih, dan yang terlebih kasih suatu kepada Allah Ta'ala itu suatu yang putih. Tadi disunatkan di atas kita menghiasi diri kita dengan 3 perkara. Yang pertama, disunatkan menghiasi diri kita dengan memakai pakaian yang putih lagi yang suci. Maka di hari Jumat, sunat di atas kita memakai pakaian yang putih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, albasu siyabal baydi fa innaha azharu wa atibu wa kafanu fiha mautakum. Artinya, pakai olehmu kain yang putih, yakni baju atau surban atau barang sebagainya, maka bahasanya yaitu terlebih suci dan terlebih baik, dan kafankan olehmu di dalamnya akan mayat kamu. Kedalil yang menyatakan disunatkan di atas kita memakai pakaian yang putih. Kedalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai olehmu akan pakaian yang putih. Makna pakaian itu termasuk baju, termasuk surban, termasuk peci. Artinya di atas yang namanya pakaian. Fa innaha, maka bersungguh pakaian putih itu terlebih zahir dan terlebih baik. Karena sebaik-baik pakaian itulah pakaian yang putih. Wa kafanu fiha mautakum, dan kafan olehmu dalamnya pakaian yang putih akan mayat kamu. Yang sehingga semua orang yang meninggalnya itu dikafankan dalam pakaian yang putih. Hukumnya itu sunat. Bila ada seseorang mengkafannya mayat itu bukan dengan kain yang putih, hukumnya itu boleh beserta mukruh. Ngerti Pak Haji? Pakaian. Orang pakai celana. Ya, celana yang putih. Pakai sarung. Ya, sarung yang putih. Baju putih, celana hitam atau biru. Enggak, itulah yang kita bilang tadi. Putih semua. Putih semua. Maka yang dinamakan pakaian. Celana itu pakaian, baju pakaian, surban pakaian, peci pakaian, kita bilang. Maka kalau dibilang pakaian itu sudah mengumumi semuanya. Maksudnya baju putih, pakai celana hitam. Boleh. Kalau kita tanya boleh, apa saja boleh. Ini yang dibilang di sini semuanya putih.
Enggak maksudnya melanggar. Ngerti, melanggar Pak? hukum enggak gitu. Enggak dapat fadilah sunat. Itu aja. Pak Haji mau pakai yang merah. Boleh. Hukumnya makruh. Berdosa enggak? Tapi pakaian merah itu termasuk pakaian yang dibenci oleh Rasulullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu siyabakum al-bayadu. Artinya bermula yang terlebih baik pakaian kamu itu yang putih. Maka kita bilang tadi, sebaik-baik pakaian itu pakaian yang putih. Pakaian yang putih termasuk pakaian ahli syurga. Pakaian wali-wali. Kajilah Cik Umar. Dan sunat pada hari Jumaat itu memakai surban. Bang Jul, sunat pada Jumaat tanya tak pakai surban. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusallu ala ashabil amaimi yaumal jumu'ati. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya itu mengucap selawat atas orang yang memakai syurban pada hari Jumat. Allah Ta'ala, malaikat berselawat yaitu kepada orang-orang yang memakai surban pada hari Jumat. Maka di saat kita memakai surban, hari Jumatnya itu termasuk dalam ucapan selawat daripada Allah Ta'ala dan selawat daripada malaikat. Berarti meminta rahmat kepada kita. Surban lain lah, rida lain. Rida lain, surban lain, peci lain. Ya surban. Nah. Ya kerjalah. Dan sunat berkelebung kepala serta berlebih-lebih pada menyuci badannya dengan menghilangkan bau-bauan yang busuk pada badannya dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badannya. Disunatkan terhadap kita menghilangkan itu yang cemar-cemar, menghilangkan daki-daki, menyucikan sekalian badan kita. Dan bersugi, diperintahkan kepada kita untuk bersugi. Dan menyukur rambut, mencukur rambut. Diperintahkan pada hari Jumat untuk mencukur rambut dan mencukur bulu ari-ari. Disunatkan pada hari Jumat mencukur bulu ari-ari. Karena 40 hari sekali diperintahkan untuk bercukur. Sunat kita laksanakannya itu pada hari Jumat. Dan mengandam binsai. Yang sunat kita andamkan binsai, merapikan binsai dan mencabut bulu ketiak. Kalau bulu ketiak sunat kita cabut. Kalau bulu ari-ari sunat kita cukur. Rambut sunat kita cukur. Hai jecit. Artinya disunatkan di atas kita mencabutnya bulu ketiaknya itu sekira-kira tidak menyakiti.
apabila menyakiti, dibenarkan, disunatkan dengan melaksanakan bercukur. Dan mengerat kuku. Disunatkan pada hari Jumaat mengerat kuku. Di belakang sudah dibilang. Sesudah asar hari Kamis sudah takluk sunatnya. Bila tidak sempat kita melaksanakan hari Kamis sore, kita laksanakan paginya Jumaat sebelum kita berangkat kepada Jumaat. Dan barang sebagainya seperti yang tersebut di dalam bab taharah dahulu itu. Karena di dalam bab taharah sudah diterangkan tentang masalah tata cara kita bercukur, membersihkan badan gimana. Cara kau hukai, kalau perah dia ikut. Gimana cara yang afdal kita memotong kuku. Yang empat yang enam form. Kacik mur kalau. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man kalama adfarahu yaumal jum'ati akhraja minhu daun wa adkhala fihi shifaun. Artinya, barang siapa mengerat kukunya pada hari Jumat, niscaya dikeluarkan daripadanya itu penyakit dan memasukkan ke dalamnya itu sembuh. Salah satu hikmah kita memotong kuku pada hari Jumat, kalau seandainya ada penyakit-penyakit di dalam badan kita, dengan kita memotongnya kuku itu bisa dia itu keluar. Keluar penyakit dan Allah Ta'ala memasukkan kepada kita kesembuhan. Itu yang kita potong itu sebaiknya ditanam atau ditanam. Sunat di atas kita ini menanam kuku. Sunat di atas kita. Di saat kita mencukur rambut, mencukur bulu ari-ari tadi, diperintahkan di atas kita ini untuk menanamkannya. Diperintahkan tanam apabila dilihatkan oleh orang yang halal untuk melihatkannya. Itu hukumnya sunat. Apabila kita enggak tanam, dilihat oleh orang yang haram melihat juzuk badan kita, maka hukum tanamnya itu jadi wajib. Nampak Khairun? Ngerti Pak Haji? orang yang apa tadi maksudnya? Karena orang yang dapat melihat anggota kita. Kan kita ini bicara aurat. Kalau kita bicara aurat, ada aurat sama ajnabi sebatas mana? Ada aurat sama isteri sebatas mana? Ada aurat sama mahram keluarga sebatas mana? Auratnya itu tidak sama-sama. Maka yang kita bilang tadi, bila bulu ari yang kita cukur dilihat oleh orang-orang yang haram untuk melihatkannya, maka hukum tanamnya itu jadi wajib, bukan lagi sunat. Nampak tak? Pak kira-kira yang nampak. Nya ke tabah mukruh. Hana tatanam tabah dah hana kalan le urang macam mana le urang yang dia kalan yang mukruh. Me kalan le urang yang kerukan diharam kalan tabahnya mantang haram. Kalau di tukang pangkas itu kan dah campur itu. Enggak, kita ada urusan dengan orang. Enggak, kita kan pangkas. Iya. Terus pasti. Itu kan dah campur rambut sama orang cuma tanam. Betul yang kita bilang, apakah tukang pangkas, apakah kita ini pangkas sendiri, hukumnya sama. Hukumnya tidak akan membedakan itu apakah di atas kita ataupun di atas yang tugasnya tukang pangkas.
di atas tukang pangkah, habis dia pangkahnya itu. Berarti di atas dia diperintahkan untuk menanamkan juga. Sama hukumnya. Oh Pak Haji takut dilihatnya, kita bilang, takutnya itu orang pangkah enggak mau tanam punya kita. Dilihat oleh orang yang haram melihat bahagian daripada tubuh kita. Ambil Pak Haji kumpul, tanam sendiri. Yang 4 yang aja lah. Ya. Ketiga, sunat memakai bau-bauan yang terlebih harum baunya. Yang ketiga, disunatkan di atas kita memakai bau-bauan yang terlebih harum. Di antara segala bau-bauan mana yang terlebih harum, itu yang diperintahkan di atas kita untuk memakainya. Seperti kasturi. Ini contoh. Confirm kan? Seperti kasturi dan barang sebagainya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nadhafa sawabahu kallahimuhu wa man taba raihahu zada aqluhu. Artinya, barang siapa suci kainnya, niscaya sedikit duka citanya. Orang-orang yang bersih pakaiannya itu, orang itu sedikit dalam keadaan duka cita. Jadi le gembira, le senang. Dan barang siapa baik baunya, niscaya bertambahlah akalnya. Maka dasar itulah diperintahkan di atas kita tadi membersihkan pakaian dan diperintahkan di atas kita untuk memakai bau-bauan. Nampak ya Hanajilah. Wangi yang ada alkohol tu dikasih. Kita kaji dulu apa alkoholnya itu. Najis ataupun tidak. Kalau kita yakin itu najis, maka tidak boleh kita pakai. Oh, alkohol itu bukan najis, maka silahkan tu pakai. Harus kita kaji daripada asal alkohol. Makanya untuk kita mengkajikan untuk mempertua satu-satu hukum, harus tahu dulu apa itu alkohol. Macam mana kita menghukumkan sesuatu sementara sesuatu itu kita tidak tahu. Maka syarat baru kita hukum kepada sesuatu yang nak bertadapupu oleh sesuatu. Maka jangan sekadar kita bilang alkohol itu haram enggak boleh pakai. Tapi kalau kita tanya apa itu alkohol enggak tahu. Kalau tidak tahu macam mana bisa mengeluarkan satu hukum. Okey bang, aku khairun. Guna tanya. Ya. Dan adapun yang keempat, sunat berpagi-pagi pergi ke masjid tempat sembahyang Jumat itu. Disunatkan di atas kita pergi ke masjidnya itu berpagi-pagi. Berpagi-paginya itu kapan? Saat melaksanakan sembahyang subuh, tidak pulang lagi. Jak itu waktu subuh bang Jol masjid, nya hana boleh. Yang sunat data katanya jaknya ke mak wakwai. Confirm. Dan masuk waktunya itu dengan terbit fajar shadiq. Berarti masuk waktunya Jumat itu, terbit fajar shadiq.
Walaupun kita melaksanakan Jumatnya itu waktu zuhur. Ngerti Pak Haji? Terlaksanakan Jumat dalam waktu luhur. Tapi tamang Jumat nak ke waktu subuh. Mereka pegah itamu Jumat bak waktu subuh. Maka hukum urang yang musafir bak subuh urang ka ikra musafir dalam waktu Jumat. Mereka pegah hukum musafir bak urang Jumat. Hukum musafir bak urang Jumat. Haram diatur urang yang musafir bak urang Jumat sekira-kira han irumpa sembahyang Jumat bak tempat tujuan di musafir ataupun dalam perjalanan dia musafir. Yang hukumnya haram. Maya terkadi irumpa laksanakan sembahyang Jumat, hukum musafir makruh. Menancit ada perkara kita yang tamang waktu subuh, yang itamang waktu Jumat je mana. Sabar lagi surah tamang waktu puasa. Nyan bak waktu subuh cit tamang waktu puasa. Mia tamang waktu subuh bak waktu puasa. Urang-urang yang musafir dalam keadaan puasa bak waktu subuh urang. Haram datuk urangnya berbuka puasa. Nampak Major? Yang mendengar surah urang musafir kan je buka puasa. Yang ge musafir pajan yang je buka puasa. Yang ge musafir segalam subuh urawa. Yang ge musafir dengan kaitan waktu subuh sama dengan musafir dengan dalam keadaan puasa. Maka wajib data dengan berpuasa. Hanjit untuk buka le. Hai musafir boleh. Hanya buka bahkan karena dia itu sudah masuk dalam melaksanakan puasa. Menyepelah jak musafir, jit ngajik buka puasa depa. Segalam waktu subuh buka lewat daripada balat kita yang. Bak surah kita yang tajak medan manjul, dah beraju, nyat cabada kalau lewat cabada kajugut. Kau payah karung kenan. Menuju ke bandar dek berah lain ke dek berarti lewat kaitan Masjid Reda kabare. Anu sah. Bang dek yang ketagun makanan dan perah je mana? Ko urang yang musafir dia mana? Urang musafir yang boleh untuk buka puasa. Gepobla makanan kepada orangnya, hukumnya boleh. Bukan. Bak yang nama form. Yang kekejelahan. Mungkin Cik Mur. But yang kata butnya ditamung dalam kategori musafir itu. Yang bagaimana yang kita ukur ni? Jumat dengan puasanya Jit. Jit. Musafir je kan. Ya urang yak dagang, urang supir motor dak perah. Nyan dikon ijak dak perah nyan pulang balik jadual saya tabel laganya dak perah. Yang musafir. Musafir mubah. Berlaku hukum yang Berlaku. Yang wajib buka puasa, itu baru hari buka puasa, jam buka puasa. Berlaku. Kaza dah tak wajib. Bentuk dah telah jumpa hana ataupun hana habis surah. Yang ada perah. Oh kaji buka mana? Baik tak pakai tayo hana payah kata-kata. Waktu hana tajak. Maka saat yang ke wajib kata. Yang tinggal tak nak perah. Yang ke. Kalau ada perah je. Mangat anda berpu tak perah. Cuma kaza je bertingat itu. Hana gejak leura tak perah. Leura dalam keadaan sehat ke kampung. Yang kagak buka puasa dalam musafir dia mana tak perah. Wajib kaza katanya. Nawate hana kaza yang leuranya hana gejak dia mana. Hana kaza mati ketuntut.
Ataupun dak perah yang gejak lam, safir lam dak perah gakyan. Yang sehingga hana lewat untuk qada. Kaita mengpuasa ukur. Yang lewro je wajib qada dan wajib bayar fidyah. Sebab kai kira kepada yang sengaja tinggal sebab nak peluang yang lewro je menang. Empat yang nak jelas. Angkat jelas kan? Ngerti Pak Ji? Kalau enggak ngerti tanya ya, sekali-kali bahasa Aceh ya. Yang enggak ngerti tanya. Dan seyugianya hendaklah pada ketika berjalan kepada masjid itu khusyuk, yakni tetap anggotanya serta hadir kepada Allah Ta'ala. Jadi disunatkan di atas kita, di saat kita berangkat kepada masjid dalam keadaan khusyuk. Apa makna khusyuk? Jadi tetap segala anggota serta hadir kepada Allah Ta'ala. Nampak? Artinya yang nak perahyan. Anggota katanya. Hana lagi mata katanya. Hana lagi sualuh drin. Tahu? Artinya perah sualuh dia benar. Kena tiga dengan kedua tiga karat-karat. Yang nak perah. Artinya khusyuk. Lihat iaitu. Ke bawah. Yang kena serta hadir kepada Allah Ta'ala. Berarti salatnya jaknya sebab jak dalam ibadah. Berarti jak dalam ibadah yang diperintahkan. Berarti anggota kita ini selalu dalam keadaan khusyuk. Jadi berdoa lah kita. Berdoa boleh. Berselawat boleh. Dan tawadhu'. Di saat kita berjalan kepada masjidnya itu dalam keadaan khusyuk dan tawadhu', yakni merendahkan diri dan menghinakan akan dirinya padahal ia berniat iktikaf di dalam masjid itu hingga sampai kepada waktu sembahyang. Maka di saat kita ini sudah sampai kepada masjid, di saat sampai kepada masjid diperintahkan untuk meniatkan iktikaf di dalam masjid. Sebatas mana kita niatkan iktikafnya itu sampai waktu melaksanakan sembahyang. Nampak? Dan hendaklah ia meniatkan akan menyegerakan kepada menjawab seru Allah Ta'ala kepada pergi sembahyang Jumat itu. Maka di saat kita berjalan kepada masjid, sunat di atas kita meniatkan memenuhi, mengijabah panggilan Allah Ta'ala. Nampak? Yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala. Apa yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'at fas'u ila dzikrillah wa darul bai'. Artinya, hai mereka yang pergi, hai mereka yang percaya akan Allah Ta'ala, apabila diserukan kamu pergi sembahyang daripada hari Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera pergi kepada sembahyang Jumaat. Maka di saat kita pergi ke masjid tadi, sunat di atas kita meniatkan mengijabah seruan Allah Ta'ala. Karena di ayat tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, apabila diserukan akan sembahyang min yaumil Jumat, daripada orang Jumat, fas'u ila dzikrillah, maka bersegera olehmu untuk mengingat Allah Ta'ala. Wa darul bai', dan tinggalkan olehmu akan jual beli.
Yang kengat merempak fala sunat dia katanya. Benar takasat dia katanya untuk mengijabah panggilan Allah Ta'ala. Berarti jak mana kita kata kasar kanan. Lam jaknya katanya kana fahlah. Ini dalam tok kedai masjid. Kerti Pak Haji? Dan mendengarkan khutbah yang mengangkatkan ia akan Allah Ta'ala dan tinggalkan oleh kamu akan masyghul dengan jual dan beli. Maka di saat yang nak perah, kadi seru azan dia mana tinggalkan olehmu akan jual beli. Nampak Manjul? Maka hukum jual beli di saat tengah azan Jumaat hukum ji mukruh. Bagi sahaja bagi orang-orang yang kedudukan dia merempak jak Jumaat. Bagi orang-orang yang merempak jak Jumaat, dia hasil jual beli, maka hukum jual belinya haram. Nampak? Nya haram mukatnya. Oh serajak ada nepulau barang, serajak Jumaat hana tinggal. Nyan hukumnya mukruh. Yang empat yang hana jelas. Yang kekejelahan. Pun nak tanya. Nak Khairul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raha ilal jumu'ati fi sa'atil ula faka'annama qaraba badanatan wa man raha fi sa'ati saniyati faka'annama qaraba baqaratan wa man raha fi sa'ati saniyata faka'annama qaraba kibasan aqranan wa man raha fi sa'ati rabi'ata faka'annama ahda dujajatan wa man raha fi sa'ati khamisata faka'annama ahda baydatan fa idza kharajal imamu tuwiyat sahafat wa rafa'at aqlamu wajtama'at malaikatu indal mimbari yastami'una dzikra. Artinya barang siapa pergi kepada masjid karena sembahyang Jumaat pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia menyembelih kurban akan seekor unta. Orang yang pergi kepada masjid tadi dibagi kepada 6 saat. Orang yang melaksanakan Jumaat yang pergi pada saat yang pertamanya diberikan pahala seolah-olah berkorban ia seekor unta. Fajar Sadiq mana? Ya. Yang ini dah cakap pun. Dah kalah nanti tu horoh tu. Tali tak ke mandum. Yang 4 hidup posisi tu. Alhamdulillah. Mantan nak sampai mana. Kadang si kan getuk malaikat hukum malaikat.